Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Harna dari Depok yang sudah mengirimkan sejumlah dana untuk pembangunan Masjid Enam Syuhada, dan juga ada satu lagi yang tidak terdeteksi dari siapa. Dan kemudian terima kasih juga kepada Bunda Robi di Mekah yang akan segera mengirimkan dari sebagian gajinya, dari sebagian penghasilannya di Arab Saudi untuk pembangunan Masjid Enam Syuhada. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas ya infak sodakoh Bapak Ibu semua ya, dari 5 benua ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga apa yang sudah disumbangkan untuk pembangunan masjid itu membuahkan rumah di surga, sebagaimana Allah berjanji melalui lidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah." Rasulullah mengingatkan, siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami tetap ya dengan penuh keimanan ya, Bapak Ibu penonton semua akan berinfak, bersedekah karena dorongan keimanan untuk membangun masjid. Dan tentu kami perlu informasikan rencana dan asal-usul munculnya Masjid Enam Syuhada, dan rencana pengembangannya adalah membebaskan tanah 1000 meter di sekitar masjid, karena akan didesain untuk menjadi Masjid Enam Syuhada bagian dari Ojolali Islamic Center ya. Ojolali Islamic Center tulisannya dari silver itu sudah jadi 3 tahun yang lalu, dan sudah kita lunasi pembayarannya untuk hurufnya itu senilai 8 juta rupiah. Jadi rencana lama untuk membangun Islamic Center sebagai pusat dakwah di kawasan Parung ya, untuk dunia. Dan tanah yang akan dibebaskan itu 1000 meter di sebelah kiri Masjid Enam Syuhada dan di belakang. Dan di belakang itu sudah ada tanah wakaf yang tahun 2022 sudah kami bebaskan, dananya dari para donatur senilai seluas 400 meter persegi tanah wakaf, dan sudah diurus surat wakafnya bulan September, sekitar bulan itu, dari Kementerian Agama KUA ya, di Parung. Dan termasuk Masjid Wakaf Enam Syuhada juga sudah suratnya sudah selesai. Nah sekarang tahap kedua ada perluasan Masjid Enam Syuhada, meskipun lantai 2 juga belum selesai, tapi kami ya, sebagai ketua Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia mengajak para penonton channel Pesantren Ojolali untuk berlomba-lomba berinfak untuk membebaskan tanah 1 meter itu 1 juta, untuk 1000 meter. Jadi dana yang kami perlukan, yang kita perlukan itu 1 miliar ya, untuk memperluas ya Masjid Enam Syuhada menjadi 800 meter dan pusat pendidikan tahfiz Al-Quran termasuk madrasah Enam Syuhada.
di tanah yang 1000 meter itu. Itu rencana yang jangka menengah pembebasan tanah 1000 meter, dan semua tanah-tanah di situ karena sudah ditutup aksesnya ke jalan setapak, mereka tidak punya akses dan mereka minta memang menjual tanah itu. Dan kita perkirakan tanah di sekitar Masjid Enam Syuhada itu average rata-rata 1 meter persegi. Kami mengajak ya penonton semua untuk mentransfer dananya. Pembebasan tanah 1 meter 1 juta rupiah. Dan tahap pertama sebelah kiri itu ada 350 meter. Jadi ada rumahnya, tetapi rumahnya tampaknya harus dibongkar, jadi tidak layak untuk ditinggali. Tampaknya dia hanya menjual tanahnya saja. Rumahnya dianggap tidak ada nilainya. Jadi 350 meter untuk semuanya ya. Jadi ada rumahnya 3 rumah petak begitu. Tentu akan kita bongkar, tapi harga tanah itu bisa dihubungi langsung, nanti ada di pintu ada tulisannya. Saya dengar sekitar 350 juta untuk 350 meter untuk tahap pertama pembebasan tanah perluasan Masjid Enam Syuhada. Tentu kami mendorong ya Bapak Ibu semua untuk berlomba-lomba memperluas Masjid Enam Syuhada, termasuk menyelesaikan lantai 2 dan lantai 1 Masjid Enam Syuhada itu sudah ada kegiatan sholat jamaah 5 waktu, subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Dan awalnya beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu itu sudah saya mulai dengan cara menghidupkan sholat subuh berjamaah selama 70 subuh berturut-turut. Saya jalan kaki dari lokasi ini di rumah ke Enam Syuhada sekitar 7 menit ya, untuk menghidupkan sholat subuh berjamaah di Masjid Enam Syuhada. Ada rencana saya secara pribadi akan tinggal di sana untuk lebih fokus ya, menghidupkan Masjid Enam Syuhada, terutama dalam rangka perluasan Masjid Enam Syuhada. Dan saya tinggal di sana dan sekaligus menggerakkan dakwah di sana, terutama pendidikan Al-Quran ya, tahfiz Al-Quran untuk anak remaja dan orang tua. Sebelum nanti kita membangun madrasah, mungkin juga langsung kita membangun madrasah Al-Quran Enam Syuhada. Kami persilahkan penonton untuk membebaskan tanah 1 meter 1 juta rupiah untuk pembangunan perluasan Masjid Enam Syuhada dalam lingkup Islamic Center atau Ojolali Islamic Center. Moga-moga Allah ya, memudahkan atau menyuburkan keimanan kita sehingga kita mudah untuk berinfak, mudah untuk bersedekah, mudah untuk berwakaf karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.